Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kecelakaan beruntun libatkan 3 mobil di Tanjung Karang Pusat. Kecelakaan beruntun kembali terjadi pada Selasa 11 Januari 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Cut Nyadin, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung melibatkan 3 unit mobil saling bertabrakan. Antara lain Avanza berwarna putih dengan nomor polisi BE 1926 AMD, Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BE 1844 IR, dan Avanza berwarna abu-abu yang kabur dengan nomor polisi BE 1538 CT. Informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula saat Avanza abu-abu dari arah Palapa menuju Kaliawi ingin menyalip kendaraan Avanza hitam. Saat Avanza abu-abu ini ingin menyalip, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul Avanza berwarna putih sehingga terjadilah tabrakan. Menurut keterangan warga sekitar yakni Soleh berusia 34 tahun mengatakan, ia bersama adiknya sempat mengejar pengemudi Avanza abu-abu yang kabur. Soleh menyebut dirinya mengejar pengemudi tersebut sampai ke rumah tak jauh dari lokasi kejadian. Akhirnya Soleh mengajak pelaku agar mau bertanggung jawab dan membawanya ke rumah para korban. Soleh memastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Pengemudi mobil hanya luka ringan, namun kerusakan cukup parah dialami oleh 3 unit mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta AKP M. Rohmawan mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Menurutnya, kecelakaan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Berita selanjutnya, ditinggal ke toilet motor anak kos di Pringsewu Raib. Satu sepeda motor milik anak kos di Kabupaten Pringsewu Raib saat sedang ditinggal ke toilet. Pemilik sepeda motor merupakan seorang mahasiswa STIMIK Pringsewu bernama Muhammad Abid Nuromas berusia 19 tahun. Ia merupakan warga Gunung Rejo, Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sementara rumah kosnya ada di Jalan Gunung Kancil, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Abid sapaan dari Muhammad Abid Nuromas menceritakan, pencurian sepeda motor ini terjadi pada Minggu 9 Januari 2022 sore lalu. Saat itu ia bersama dengan seorang temannya Abdul Gofur di kamar kos tersebut. Kurang lebih 10 menit Abdul ke toilet sementara pintu kamar terbuka. Selesai dari toilet, Abid keluar menanyakan handphone kepada temannya. Karena handphone miliknya tidak ada, ia dan temannya lalu mencari. Keduanya sempat melongo keluar kamar dan tidak mendapati sepeda motor Honda Beat biru putih dengan nomor polisi BE 4619 RN yang terparkir di depan kamar dan sepeda motor tersebut hilang. Korban menduga pelaku sempat masuk ke kamar kos karena kunci sepeda motor juga hilang. Atas raibnya sepeda motor tersebut, Abid langsung ke kantor polisi untuk melapor. Namun pada saat itu surat kendaraan yang dibawanya belum lengkap. Abid diminta untuk melengkapi berkas laporannya terlebih dahulu. Abid mengaku sudah mengambil kelengkapan surat kendaraannya yang hilang tersebut sesuai rencana melapor kembali ke polisi pada Rabu 12 Januari 2022 ini. Berikut wawancara dengan korban. Motor yang punya motor siapa? Punya motor saya, Mas siapa namanya? Mas Adib. Adib. Tinggalnya di mana? Kalau tinggal domisili di Pesawaran. Pesawaran. Sekarang tinggal di sini di Gunung Kancil. Di ini ngekos karena pendidikan atau apa? Karena pendidikan. Karena Kuliah. Di STIMIK. Kuliah di STIMIK Pringsewu. Oh, Mahasiswa ya? Mahasiswa. Nah, bisa diceritakan gimana sepeda motornya bisa hilang? Hari Minggu ya itu ya? Itu untuk waktunya di hari Minggu. Heeh. Mungkin kisaran maghrib kehilangannya. Mm-mm. Posisi motornya pun di lokasi sini, Pak. Di sini Di sini. diparkirkan di sini.
Maghrib ya. Maghrib posisinya. Posisinya Meskipun di sini. posisinya kan nggak terlalu rame tempatnya. Waktu itu nggak rame, Cuma ada motorku aja. cuma ada motormu. Pintu Itu tertutup posisinya apa terbuka? terbuka karena kan posisinya ditungguin juga motor itu. Heeh. Kalian nunggu kawan datang. Heeh. Nah, Terus ditinggal ke WC sebentar, palingan kisaran 10 menit. 10 menit ditinggal ke WC. Pas balik aku belum ngeh. Heeh. Kawanku ini karena dia posisinya tidur, Heeh. maghrib itu Heeh. bangun, Heeh. nanyain HP, Heeh. HP-nya di mana? Mm-mm. Kok nggak ada? Heeh. Aku bilang ya di situ-situ aja karena aku nggak mainin HP. Heeh. Terus dia keluar, Mm-mm. nanya lagi, lah motormu kemana? Kok hilang? Gitu. Heeh. Dan di situ aku baru ngeh, ternyata motorku juga ikut hilang. Motornya udah hilang. Sama kunci-kuncinya. Sama kunci Kunci motornya itu. motornya. Lah, Kemungkinan Berita selanjutnya, siswa SMP tenggelam di bendungan Wairarem. Seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama tenggelam di bendungan Wairarem yang terletak di Dusun Wonogiri 2, Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 11 Januari 2022 sekitar pukul 13:37 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, korban sebelumnya terlihat bermain bersama dua orang temannya di bendungan Wairarem. Tiba-tiba korban menghilang. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Utara. Begitu mendapat laporan, tim reaksi cepat BPBD Lampung Utara langsung terjun ke lokasi kejadian. Tidak membutuhkan waktu lama, TRC bersama warga berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Robin berusia 14 tahun yang merupakan warga Kelurahan Rejosari. Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Lampung Utara Zulkarnain mengatakan, korban merupakan siswa kelas 8 di SMP Ibnu Rus, Kota Bumi. Setelah dievakuasi, korban langsung diantar ke rumah duka. Berita selanjutnya, pelaku perdagangan anak di bawah umur ditangkap polisi. Polres Lampung Selatan yang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku human trafficking anak di bawah umur berhasil mengamankan pelaku. Diketahui pelaku melarikan diri ke Riau. Pelaku diamankan oleh tim dari Polres Lampung Selatan dan Polsek Penengahan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan, tim gabungan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berinisial M yang merupakan seorang perempuan. Pihaknya sedang mengejar pelaku berinisial M. Pelaku lari menuju ke Riau. Tim sudah sampai di Riau dan tim sudah dapat yang bersangkutan. Sudah dalam proses kembali ke Lampung Selatan. Dirinya mengatakan untuk mengetahui secara pasti kronologis kasus nanti akan diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan oleh tim Satreskrim. Dikatakannya pihaknya akan mengkonfrontir untuk mencocokkan dengan keterangan dari pelaku M dan juga laki-lakinya. Edwin menegaskan pihaknya juga sudah mengantongi identitas pelaku laki-laki. Lanjutnya dari keterangan korban, dirinya ditawarkan untuk open BO, namun korban tidak memahami apa itu open BO. Lalu dipaksalah untuk melakukan tindak asusila dengan cara korban dicekoki minuman keras oleh pelaku. Korban pun sempat dibawa oleh pelaku ke wilayah Sumatera Selatan untuk dipekerjakan di sana. Namun korban mengalami sakit-sakitan. Lalu korban dikembalikan ke Lampung dalam kondisi sedang hamil, lalu korban mengalami keguguran. Menurut Edwin, berdasarkan keterangan laporan dari korban, pihaknya melakukan pengejaran terhadap temannya berinisial M ke Riau. Berita selanjutnya, motor digasak pencuri, seorang ibu muda di Pringsewu menangis. Yulia Agustina berusia 24 tahun hanya dapat menangis mendapati sepeda motornya hilang pada Selasa 11 Januari 2022 kemarin. Pasalnya dirinya teringat perjuangan mengumpulkan uang untuk membeli sepeda motor Honda Beat Street berwarna hitam dengan nomor polisi BE 2594UR. Hilangnya sepeda motor itu bertepatan dengan hari ulang tahun suaminya
yakni Rizal Sulis Aprianto berusia 27 tahun. Saat ditemui oleh wartawan Tribun Lampung, korban menceritakan bahwa ia teringat perjuangan mengumpulkan uang dari hasil dagang, jual motor suami dan dari tabungan anak. Pasangan suami istri ini tinggal di Jalan Gunung Kancil RT 005 RW 003, Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Suaminya yakni Rizal menceritakan saat terakhir sepeda motor kesayangannya itu diparkir di teras depan pintu. Selain itu gerbang pagar rumah tertutup. Menurutnya saat itu ada tetangganya yang melihat dua orang berteduh di emperan garasi mobil. Karena saat kejadian cuaca sore sedang hujan, sementara istri dan anak-anaknya di dalam rumah. Namun penghuni rumah tidak mengetahui ada dua orang tersebut. Ironisnya, saat keponakan datang ke rumah, sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya lagi. Peristiwa itu sudah dilaporkan ke Kepolisian Resort Pringsewu. Atas kejadian tersebut, korban merugi hingga 13 juta rupiah ke atas. Sepeda motor itu baru dimiliki korban sekitar 1 tahun silam. Sepeda motor Honda Beat Street ini dibeli secara tunai pada November 2020 kemarin. Korban berharap motornya tersebut masih bisa ditemukan. Juga menginginkan pelakunya tertangkap dan diberi efek jera. Berikut wawancara dengan suami korban. Sepeda motor apa itu, Mas? Honda Beat. Beat. Honda Beat. Street. Warna? Warna hitam. Warna hitam. Kemarin posisi sepeda motornya di mana, Mas? Ya di sini. Oh, diparkir di sini, depan pintu. Ya jadi posisinya udah nempel sini. Oh, udah nempel. Depan itu udah nempel sini. Ini Ini ketutup. Heeh. Depan itu udah ketutup. Gerbang ditutup ya, Mas? Gerbang sana ditutup. Terus kemudian info dari depan yang Heeh. sudah melihat Heeh. orang tersebut ciri-cirinya ya membawa motor besar. Bawa motor besar. Nah, terus dua orang Heeh. pura-pura neduh di sini. Oh, neduh di Neduh di emperan ya? garasi ini, Emperan garasi. Terus kemudian masuk ke dalam, Terus terus ketok dan mengucapkan salam. sempat ketok mengucapkan salam. Ya, tapi karena nggak ada yang balas, langsung Bawa. kesempatan, dikira mungkin nggak ada orang. Karena posisinya lagi hujan. Hujan ya waktu itu ya. Dan deras. Di rumah ada orang tapi ya, ada ibunya ya. Cuman lagi Masih bayi. ngomong tidur. Berita selanjutnya, jalan pemukiman masyarakat di Sukarame, Bandar Lampung ditutup. Jalan pemukiman masyarakat di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, diduga ditutup oleh salah satu pengelola perumahan yang berlokasi di sekitaran tempat tersebut. Berdasarkan keterangan yang terhimpun, penutupan jalan yang menghubungkan Jalan Dr. Hamka dengan Jalan Pulau Sebesi itu diduga dilakukan pengelola perumahan Indah Sejahtera Golf Residence sejak tahun 2016 silam. Akibatnya, sebanyak 13 RT dan 2 lingkungan terputus akses jalan utamanya. Masyarakat harus mengambil jalan memutar yang rutenya terbilang cukup jauh. Dikatakan Zulaiha, selama ini dirinya bersama masyarakat yang merasa terugikan telah beberapa kali meminta bukti legal yang menjadi dasar atas penutupan jalan tersebut. Atas kerancuan itu, lanjut Zulaiha, dirinya bersama beberapa masyarakat yang juga didampingi lembaga swadaya masyarakat mendatangi kantor DPRD Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan solusi terutama agar penutupan jalan dapat dibuka. Anggota Komisi 1 DPRD Bandar Lampung Andika Wijaya kepada Tribun mengaku belum ada titik tengah atas mediasi yang telah dihadirkan. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perumahan dan Permukiman Bandar Lampung, Dekriston mengatakan, tidak ada jalan tengah yang bisa dihadirkan melalui peran pihaknya. Hal tersebut karena masing-masing pihak memiliki bukti yang telah legal. Ia berharap langkah yang akan diambil kedua belah pihak tidak saling merugikan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.